Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Nurjana, guru SMP Negeri 7 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Berbagi praktik baik dengan rekan guru tentang diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan selamat siang. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di siang hari ini kita semua akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kami lakukan di saat siang hari ini. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang saya cintai, izinkan saya di siang hari ini untuk membacakan susunan acara di saat ini. Yang pertama, pembukaan sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan lagu Tanah Papua. Yang keempat, sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini, Bapak Kepala Sekolah kita. Yang kelima, penyampaian budaya positif. Yang keenam, doa. Yang ketujuh, penutup. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya mengundang kita semua berdiri. Ya, Ibu, saya persilakan. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyi lagu Tanah Papua.
Bapak Ibu Dewan Guru disilakan duduk kembali. Kita siang hari ini kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya silakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Selamat siang Bapak Ibu. Semua sehat? Sehat. Puji dan syukur patut kita naikkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena di siang hari ini kita semua dikumpulkan di tempat ini dengan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, di siang hari ini kita akan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan yang dapat kita laksanakan secara bersama
yang akan dipandu oleh Ibu kita, Ibu Siti Nurjana, dalam materi yang akan dibawakan, yaitu diseminasi budaya positif SMP Negeri 7 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang bukan semata-mata bukan kegiatan hari-hari, tapi kegiatan ini bisa Bapak Ibu yang ada nanti sebentar akan mengikuti rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan atau dibuat oleh teman kami Ibu Siti Nurjana. Semoga dengan kegiatan-kegiatan yang akan ditampilkan atau dipaparkan nanti di siang hari ini, Bapak Ibu boleh memetik dari hasil yang boleh kita dapatkan di siang hari ini untuk memajukan persekolahan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di siang hari ini, dengan hormat saya mohon kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang di siang hari ini bisa mengikuti acara ini dari awal sampai dengan nanti berakhirnya. Semoga bisa dipahami nanti dan pada akhirnya nanti bisa diperlakukan demi untuk memajukan persekolahan kami yang ada di SMP Negeri 7 Kota Sorong. Saya berharap ke depan dengan materi yang akan dipaparkan nanti kita bisa memahami dan pada akhirnya kita bisa melakukan itu kepada anak didik kami, supaya yang apa yang bisa kita tampilkan nanti kepada anak didik kami, sekolah ini bukan nanti dia statis, tapi lebih hari lebih berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di lingkungan pendidikan yang ada di Kota Sorong ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kegiatan yang dilakukan di siang hari ini, mari kita memetik hasilnya dan pada akhirnya kesimpulan yang akan kita dapati dari semua yang akan dipaparkan di siang hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua untuk nanti kita mewujudkan kepada sekolah maupun kepada lingkungan yang ada di lingkungan sekolah ini maupun anak didik kami. Itu yang bisa saya harapkan, yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati di siang hari ini, supaya nanti pada saatnya paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana ini bisa bermanfaat bagi kita di siang hari ini. Dengan semangat di siang hari ini kita bisa mengikuti dari awal sampai dengan berakhirnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian budaya positif kepada Ibu Disilakan. Kayaknya kurang semangat deh. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya loyo sekali ya. Coba Bapak Ibu semua tepuk semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Pertama, saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Sorong. Yang saya hormati Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat-Nya lah sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dan masih ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang
budaya positif. Sebelum saya lanjut, saya speaking dulu. Coba Bapak Ibu boleh berhadapan dengan temannya. Berhadapan dengan temannya, cari pasangannya masing-masing boleh. Coba tersenyum. Tersenyum dengan pasangannya. Senyum. Kalau tidak mau senyum ya, nggak apa-apa. Tunjukkan wajah yang terganteng dan tercantik. Sudah? Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berarti hari ini Bapak Ibu sudah menunjukkan sifat karakter positif yang ada pada diri kita, yaitu tersenyum. Karena segala sesuatu dimulai dari sebuah senyuman. Jadi Bapak Ibu coba masih semangat dong? Mari kita sambut tiap hari itu dengan sebuah senyuman. Karena kalau kita menyambut anak kita di pagi hari, di siang hari, maupun nanti di sore hari kegiatan ekskul, kalau kita tetap tersenyum, pasti anak didik kita juga tetap tersenyum dengan bahagia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya screen materi, yaitu tentang budaya positif. Ya, izin Bapak Ibu semua mungkin sudah mengenal saya. Saya adalah Siti Nurjana, guru SMP Negeri 7 Kota Sorong. Kebetulan hari ini pada saat ini saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-11. Izin saya hari ini menyampaikan tentang disiplin positif. Oke Bapak Ibu, sebelumnya kita masuk di disiplin positif. Pastinya Bapak Ibu semua, kita seorang guru yang baik adalah guru yang bisa menerapkan diseminasi budaya positif dalam lingkungan kita. Karena itu akan membawa sebuah aura positif untuk anak didik kita. Sebelum saya lanjut, disiplin positif, mungkin ada yang tahu Bapak Ibu apa itu disiplin positif? Masuk sekolah tepat waktu. Ada yang masuk sekolah tepat waktu, ada yang lain? Melakukan hal-hal kebaikan kepada kebutuhan. Melakukan hal kebaikan. Ada yang lain? Mungkin bisa ditambah, betul semuanya. Ada yang mau menambah? Itu adalah kepatuhan terhadap nilai dan norma-norma yang benar. Kepatuhan. Ada lagi? Silakan Ibu. Melakukan disiplin yang positif berarti kalau di sekolah melakukan tata tertib dengan merasa tanggung jawab yang benar. Tanggung jawab yang penuh. Ya, Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi betul. Jadi, disiplin positif itu adalah sebuah nilai kepatuhan dari diri, dari nilai norma yang berlaku. Kalau di Indonesia ada norma, ada aturan, dalam agama pun ada norma, ada aturan. Nah, disiplin itu merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena disiplin itu harus muncul dari dalam diri kita masing-masing. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan contoh kalau kita tidak disiplin dengan waktu, maka akan tertunda-tunda dengan waktu. Nah, ketika tertunda dengan waktu, maka akan tertunda pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Contoh misalkan di rumah harusnya titik waktu jam, ya, jam melaksanaan jam pergi sekolah, jam pulang sekolah. Jika kita sampai molor, maka akan terjadi penundaan waktu. Nah, ini akan berpengaruh pada aspek kehidupan. Begitupun juga dengan lingkungan sekolah. Set masuk jam 7.00. Jika itu sampai molor, sampai dia melebihi jam 7, maka banyak hal yang akan tertunda. Nah, ketika hal yang tertunda, maka efeknya akan berpengaruh dengan kehidupan. Nah, apa budaya disiplin itu sudah diterapkan di setiap manusia kehidupannya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan indah, akan tertata dan akan
teratur. Contoh misalkan makan saja ada waktunya. Ketika makan kita tidak tepat waktu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, sakit mah, asam lambung naik. Itu baru tidak terlambat makan. Apalagi Bapak Ibu sudah umur segini nggak boleh kan terlambat makan. Salah makan juga pun akan berpengaruh. Nah, begitu besar disiplin yang harus kita lakukan untuk diri kita, begitu pun juga dalam lingkungan keseharian kita. Apalagi kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Kalau Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa ingat sosung tulodo, ingat diomangun karso, tuturi handayani. Kita harus bisa jadi di depan, bisa jadi model, di tengah kita bisa jadi model teman, ketika di belakang kita bisa jadi motivator. Oleh sebab itu betapa besarnya pengaruh kita terhadap anak didik, disiplin positif itu harus kita lakukan. Nah, itu untuk apa? Untuk mewujudkan setiap warga sekolahnya menjadi disiplin. Mulai dari datang di sekolah jam berapa, mulai datang pulang jam berapa, jam istirahat pun jam berapa. Oke. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Boleh tahu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu apa? Sifat-sifat positif yang dilakukan, yang ada pada setiap manusia. Oke. Sifat-sifat positif yang ada pada manusia. Ada yang lain? Mungkin Ibu yang lain? Ibu Nova? Ibu? Sifat-sifat atau nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu? Silakan Ibu, enggak apa-apa. Tidak ada yang salah dalam kegiatan ini. Kita saling berbagi ilmu. Nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Iya, bagus. Ada lagi yang mau nambah? Jadi nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif yang ada pada diri manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini adalah motivasi ada pada diri kita. Semua orang pasti punya nilai kebajikan. Semua orang pasti punya nilai baik dalam dirinya. Allah Tuhan ciptakan kita semua itu sejujurnya, setulusnya, seputihnya itu adalah baik. Tidak ada Tuhan ciptakan itu manusia itu tidak baik, tidak ada. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk yang paling sempurna. Oleh sebab itu ada nilai dalam hatinya. Kalau dalam diri kita, kalau IPA, Ibu izin ya, saya yang materi IPA, kan ada hati. Ya kan? Hati itu kan baik sebenarnya. Tergantung nanti ada faktor apa yang mempengaruhinya sehingga dia berbuat tidak baik. Nah, ketika ada dalam dirinya pasti nilainya adalah nilai kebaikan. Nah, nilai kebaikan itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, setiap manusia oleh sebab itu tujuan mulia yang kita inginkan adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak didik kita. Kita nggak usah muluk-muluk untuk bicara nilai-nilai kebajikan yang terlalu panjang. Sebagai seorang pendidik di sekolah, nilai kebajikan kita kira-kira apa Bapak Ibu? Pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah tujuan sekarang. Tujuan kita dalam tujuan pendidikan kita di lingkupnya Kementerian Pendidikan sekarang adalah ditujukan pada profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila itu sendiri semua sudah kompleks.
Semua sudah ada di dalam elemen-elemen tersebut yang terdiri dari 6 elemen profil pelajar Pancasila yang kita akan gali pada anak didik kita. Sebenarnya dalam diri anak didik kita sudah ada nilai-nilai kebajikan. Kita yang memotivasi mereka untuk dijadikan budaya positif dalam kehidupannya mereka. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, untuk tadi bisa saya sampaikan bahwa ada nilai-nilai kebajikan itu sejatinya itu ada pada diri manusia. Nah, ada yang mempengaruhi dalam kehidupannya, yaitu adalah motivasi. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restoring School Life, itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghindari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dalam nilai-nilai mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, di 2 ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2 poin di atas, 2 motivasi ini adalah masih berpengaruh pada eksternal, pada luar. Kenapa? Contoh nih, Bapak Ibu akan datang di sekolah terlambat, akan datang ke sekolah tidak terlambat karena saya merasa tidak nyaman, nanti saya dimarah oleh pimpinan. Kemudian, saya mau datang terlambat, nanti saya dapat pujian dari pimpinan. Nah, ini masih dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar, belum muncul dalam dirinya masing-masing. Kenapa? Karena di sini ada keinginan-keinginan. Berikutnya kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dapat hadiah, dapat pujian, dapat nilai, ya kan? Dapat nilai. Nah, ini masuk dalam 2 ini, masih dalam internal. Dia akan mengulangi kembali, akan terulang kembali ketika sudah dua-duanya tidak didapatkan, baik itu hukuman atau penghargaan atau hadiah. Akan diulang kembali, pimpinanku gak ada, ya sudahlah, aku terlambat aja, gitu kan? Nah, itu akan muncul sama dengan anak didik kita. Kalau dia motivasinya nanti dihukum oleh bapak ibu guru, dia akan terlambat lagi mengulang, ibu gurunya gak ada, gurunya sakit, dia akan mengulang kembali. Belum muncul, ya, internalnya belum muncul. Sehingga apa? Di sini motivasi 2 ini adalah motivasi internal yang tidak akan pernah nanti menjadi nilai disiplin positif pada dirinya, karena apa? Tidak muncul seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini orang sudah punya keyakinan, sudah yakin bahwa saya terlambat itu karena saya menghargai diri saya sendiri. Sebagaimana pepatah disampaikan bahwa belajarlah menghargai dirimu sendiri agar engkau dihargai oleh orang lain. Ini ketika dia sudah mulai menghargai diri sendiri, maka akan nilai-nilai budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang ada di dirinya akan muncul. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau dia masih 2 poin di atas, faktor motivasi eksternal ada muncul, kita sebagai guru punya kewajiban untuk membimbing anak kita, membimbing putra-putri kita untuk masuk kepada motivasi yang ketiga, yaitu menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Sama, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, nah, kesalahan itu dibuat karena apa? Jadi ada 3 motivasi yang harus kita lakukan. Yang kedua, yang 2 motivasi 1 dan 2. Kalau itu masih muncul pada diri kita ataupun dari diri anak didik kita punya kewajiban untuk mengubahnya menjadi yang ketiga.
Kalau yang ketiga pasti tidak ada beban. Karena apa? Percaya pada diri sendiri. Kalau itu muncul pada anak didik kita, mudah ya. Kita tinggal mengingatkan, kita tinggal menunjukkan bahwa keyakinannya seperti apa. Karena dalam dirinya sudah muncul nilai-nilai kebajikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kok kayaknya masih ini ya, loyo ya? Oke, berikutnya adalah penghargaan dan hukuman. Bapak Ibu tahu apa itu penghargaan? Ya, silakan. Penghargaan itu sebuah pujian dari orang yang berpengalaman. Ya, positif. Oke, ada yang lain? Hukuman? Hukuman mungkin? Silakan Ibu Sarti. Ya. Ya, kalau apa tadi dibilang? Hukuman. Ya, hukuman itu suatu bentuk suatu bentuk sanksi atau tindakan yang positif kepada siswa agar siswa ini dapat menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sampaikan betul. Jadi ada perbedaan antara hukuman dengan penghargaan. Kalau penghargaan itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada anak didik karena telah mencapai hasil belajar. Misalkan dapat 100, ya bagus. Ataupun dia telah menjawab, ya kamu pintar. Itu adalah penghargaan. Kadang-kala penghargaan juga bisa berupa bentuk, berupa hadiah. Nah, yang berikutnya adalah hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi yang peserta didik lakukan. Kemudian karena ia melanggar peraturan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Misalkan contoh, kamu terlambat, silahkan keliling lapangan. Itu hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, penghargaan dengan hukuman apabila kita berikan kepada anak didik kita salah tepat, maka akan berakibat negatif. Kenapa? Misalkan nih penghargaan kita salah tempat gitu. Kadang-kala kita harus memunculkan motivasi di dalam diri anak tersebut. Ada anak yang mengerjakan sesuatu tugas hanya mengharapkan penghargaan. Efeknya apa? Dia hanya mengharap ketika penghargaan itu tidak ada, maka dia sudah tidak mengerjakan tugas tersebut. Itu penghargaan. Maka kita harus tahu tempat di mana kita memberikan penghargaan. Kemudian hukuman itu akan bersifat negatif. Sepakat hukuman itu bersifat negatif? Tidak, oke. Tidaknya di mana? Silakan. Ya, terima kasih. Baik, kalau hukuman itu kita berikan pada tempat yang salah atau tidak memberikan dia didikan. Kita berikan misalnya dia terlambat, kita beri hukuman supaya besok dia tidak mengulang kembali. Atau dia tidak mengerjakan tugas, kita berikan dia hukuman, kamu tidak akan pulang kalau tidak mengerjakan tugas ini. Berikut dia, kalau saya tidak kerjakan, saya akan bikin lagi nanti besok. Saya tidak mau, dia tidak akan mengulang lagi. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Bedakan antara hukuman dengan penghargaan dengan konsekuensi. Kalau hukuman dia berupa fisik. Tadi saya contohkan, kamu terlambat, silahkan keliling lapangan. Itu kan fisik. Hukuman itu bersifat fisik dan tidak ada sebab akibat. Contoh misalkan dia datang terlambat keliling lapangan ataupun kamu tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan, lepas sepatumu. Nah itu kan menyiksa nantinya terhadap anak didik itu. Dan akhirnya apa? Dia tidak
berkembang. Nah, itu kalau konsekuensi itu adalah ada sebuah kesepakatan tadi, itu bersifat membangun dan membantu siswa untuk mengerjakan tugas. Itu pun ada, nanti kita akan masuk di keyakinan kelas. Konsekuensi apa yang harus kita terima ketika kita tidak mengerjakan tugas. Tetapi kalau hukuman, dia bersifat menghukum tanpa sebab akibat. Kamu ribut di kelas, silakan berdiri di bawah tiang bendera, ya kan? Nah itu kan tidak physically. Akhirnya apa yang terjadi ketika anak siswa, iya dia berdiri, tetapi ada sebuah pemberontakan dalam dirinya. Itu yang disebut dengan hukuman. Gitu ya. Ada yang mau nambah tentang hukuman? Jadi ada perbedaan penghargaan hukuman dengan konsekuensi. Seperti itu. Jadi hukuman itu adalah bentuk konsekuensi atau perilaku siswa yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun hukuman juga dapat memiliki dampak yang negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Tadi kalau tidak tepat akan berefek tidak baik terhadap anak didik kita. Oke, berikutnya keyakinan kelas. Ketika kita sudah berbicara yang pertama tadi disiplin positif, kemudian yang kedua nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, ya. Kemudian kita penghargaan dan hukuman, kita lanjut ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk memotivasi anak, untuk membangkitkan bagaimana penghargaan dan hukuman, kita buat keyakinan kelas. Boleh tahu apa itu keyakinan kelas? Ibu Friska, dari tadi suaranya belum ada, coba si cantik. Ya, baik, terima kasih Ibu. Keyakinan kelas itu adalah salah satu cara untuk membangun budaya positif anak-anak di kelas. Hal-hal yang berpihak pada murid dan disepakati bersama. Iya, betul. Ada yang mau nambah? Tidak ada? Oke. Keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Ibu Rabida, apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ya, kalau keyakinan kelas yaitu suatu kesepakatan bersama yang bersama oleh siswa-siswi atau peserta didik yang ada di kelas gitu. Ya, kalau peraturan itu ya aturan yang dibuat secara langsung seperti itu. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu semua membuat bahwa aturan yang mereka lakukan itu kesepakatan dari bersama, begitu. Terima kasih. Oke, baik, betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Rabida. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebenarnya keyakinan kelas itu muncul dalam keyakinan diri setiap anak didik. Pasti setiap anak didik, kalau di dalam tadi saya sudah sampaikan bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, nilai-nilai itu yang kita munculkan dalam anak didik kita, dijadikan sebuah kesepakatan dalam satu kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itulah yang nantinya sudah disepakati oleh seluruh warga kelas, dijadikan sebuah peraturan. Di dalam keyakinan kelas peraturannya ada yang harus bersifat perintah, ada konsekuensi. Nah, di sini keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara untuk membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Nah, kenapa harus membangun kemandirian? Karena dari mereka nilai-nilai kebajikan. Misalkan contoh, anak-anak ingin mimpi kelasnya seperti apa? Nah, ini dimunculkan.
Ketika bilang, oh ibu saya ingin kelas saya rapi, kemarin di kelas 7A saya sempat ini Bu Friska ya, ibu kelas saya ingin ada AC-nya supaya dingin, boleh mengusulkan, boleh. Ibu kelas saya ingin bersih, ibu saya ingin teman saya tidak ada yang mengganggu saya ketika saya belajar, boleh. Semua warga sekolah punya hak untuk memimpikan kelasnya yang seperti apa. Nah, dari semua warga kelas tadi dibuatlah sebuah mungkin dibagi dengan kertas post-it, suruh menulis. Ketika dia sudah menulis, ditempellah di papan, dijadikanlah sebuah kesepakatan. Nah, di sini guru sebagai apa? Guru sebagai fasilitator. Bukan lagi dia ikut campur, tapi memfasilitasi anak didik, memfasilitasi warga kelasnya. Kemudian dari kalimat-kalimat yang mereka impikan, kita jadikan satu, kemudian kita dipilah satu persatu, yang sama dikumpulkan dengan yang sama. Ada berapa nanti munculnya? Kemudian dari kalimat-kalimat tersebut diubahlah menjadi kalimat positif. Contoh, saya ingin kelas saya bersih, saya ingin kelas saya nyaman, saya ingin kelas saya indah. Nah, itu kan kata-kata itu ada berapa kata? Kita jadikan satu menjadi satu keyakinan yang berkalimat positif, yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, begitu pun juga dengan yang jadi ada berapa? Kemarin ada yang bilang, ibu kalau ada guru menerangkan, saya ingin teman-teman saya diam. Ya, ditulis satu. Saya tidak mau diganggu oleh teman saya kalau saya belajar karena si dia jahil. Satu. Nah, kita buat ada berapa? Kemudian kita jadikan kalimat positifnya apa? Saling menghargai dan saling menghormati. Itu jadi sebuah satu kalimat. Dan masih banyak lagi anak-anak punya kreativitas, punya keinginan dalam kelas. Bapak itu sebagai fasilitator memfasilitasi anak didik. Nah, kesepakatan itu akan dilibat. Siapa yang terlibat di dalam keyakinan kelas tersebut? Seluruh warga kelas. Nanti berimbas pada seluruh warga sekolah. Kalau nilai-nilai kebajikan ataupun keyakinan kelas sudah kita jalankan di setiap kelas masing-masing, pastinya insya Allah ya, kelas kita akan aman, sampah tidak berserakan. Coba kalau kita semua per kelas punya keyakinan kelas, kita bimbing anak-anak didik kita, ya mungkin nanti masukkan OSIS ya, bisa buat keyakinan kelas, langsung dipandu dengan OSIS. Setiap kelas punya keyakinan kelas, sehingga nanti akan terbentuk di dalam diri masing-masing. Seperti itu. Kemudian ada kesadaran yang akan terbentuk dalam diri anak didik. Berikutnya adalah keyakinan kelas dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas, dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kemudian kalimat yang digunakan berupa kalimat universal, menyeluruh, kemudian dan bersifat positif, mudah diingat peserta didik. Jangan bikin kalimatnya panjang, ya, panjang dan tidak mudah diingat. Kita saling menjaga kebersihan, kerapihan, saling menjaga toleransi dijadikan satu. Nah, itu harus kalimat yang mudah diingat dan mudah dihafal oleh siswa ketika ia melakukan sebuah kesalahan. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Kenapa ada kebutuhan dasar manusia? Ketika kita bicara motivasi, bicara disiplin positif, pasti kita akan bicara kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu punya kebutuhan dasar. Menurut Piaget, dia menulis dalam bukunya bahwa kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup, misalkan contoh, makan, minum, tidur, ya kan? Tidur. Misalkan contoh ada kelas,
ada siswa kita mengajar di kelas, ada siswa yang tidur. Itu kebutuhan tidak buat mereka. Kebutuhan tidur di kelas. Karena memang kalau tidak tidur pasti kita ngantuk kan. Itu kebutuhan. Terus apa lagi? Kebutuhan survival. Rumah, nyaman. Dia di sekolah sering dibully. Kira-kira nyaman nggak untuk dia? Dia sering dipalak kalau bahasa sekarang ya. Tidak nyaman. Dia butuh apa? Dia butuh bertahan hidup, butuh kenyamanan. Yang dia butuhkan apa? Bertahan hidup. Nah, anak didik kita juga membutuhkan ini dalam belajarnya. Dia butuh rasa nyaman, dia butuh makan, dia butuh tidur, ya. Cuma kita nanti menggolongkan masuk di mana, sesuai dengan apa, gitu kan? Berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang, setiap anak murid punya keunikan masing-masing, punya sifat karakter masing-masing. Kalau kita gali, oh si ini butuhnya ini, si ini butuhnya ini. Kadang-kadang kita di dalam kelas pasti Bapak Ibu sering mendengar, sering melihat itu siswa yang cuek sekali. Ya nggak Bapak Ibu? Cuek. Kenapa cuek? Kadang-kadang disuruh kerjakan tugas, ya kan? Cuek. Malas tahu, dipanggil pun tidak mau, cuek sekali. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada siswa yang seperti itu, dia butuh apa sih? Butuh perhatian, betul sekali. Butuh kasih sayang, namanya love and belong. Artinya dia membutuhkan kasih sayang. Bapak Ibu coba curahkan kasih sayangnya, butuh perhatiannya. Ia juga butuh bisa diterima di lingkungannya. Misalkan di kelasnya ia dikucilkan, pasti nanti dia tidak baik-baik saja. Nah itu, dia membutuhkan kasih sayang. Dan ini ada dalam diri anak-anak kita. Masih ada ya? Ada. Oke, berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Fun. Ada siswa kita yang senang dengan happy. Senangnya jalan ke kanan, jalan ke kiri. Senang kan? Ada siswa yang senangnya dia hanya di teras, ya enggak? Ya enggak? Kalau disuruh masuk dalam kelas susahnya minta ampun. Kalau gurunya baru keluar, selamat pagi, selamat siang Bu. Gurunya baru berapa langkah dia langsung brrrr. Ya enggak? Ada yang begitu. Dia senang yang fun, happy fun katanya. Senang. Nah Bapak Ibu juga harus bisa memfasilitasi dengan siswa-siswa yang seperti ini. Jangan hanya melulu dalam kelas. Bapak Ibu bisa silakan untuk ke luar kelas. Sekali-kali dia bawa belajar di luar ruangan. Pasti dia senang. Kemudian ada siswa yang dia senang dengan games. Ya Kak? Coba libatkan games dalam pembelajaran Bapak Ibu. Pasti anak-anak yang senang dengan kesenangan ini, kebutuhannya akan terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ada anak yang punya rasa ingin bebas. Artinya bebas, bukan bebas semuanya tidak. Tetapi bebas, dia ingin mengekspresikan dirinya, punya ide-idenya. Misalkan contoh Bapak Ibu, anak yang suka menggambar, ya tidak, itu kan mengekspresikan kebebasannya. Bapak Ibu jangan memaksakan anak yang suka menggambar, Bapak Ibu paksakan untuk menari, tapi nggak mau. Ada kebebasan yang harus diberi. Kemudian ketika kita memberi tugas, coba leluasa kita berikan kebebasan. Karena anak yang tidak bebas ini, misalkan dia tidak suka menulis, disuruh menulis dia nggak akan mau. Maka dibutuhkanlah kebebasan. Kebebasan artinya kebebasan dalam mengerjakan tugas, bukan tidak mengerjakan, tetapi mengerjakan tapi dalam kaidah bebas. Artinya masih dalam tujuan pembelajarannya, tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Kemarin saya praktekkan dulu dalam satu kelas, hobinya macam-macam nih. Kebetulan teori saya tentang membaca Al-Quran, saya paksa suruh membaca ya nggak bisa, ya tentu nggak bisa. Ada yang suka tilawah, ada yang suka menggambar, ada yang suka pidato, ada yang suka puisi. Nah, ketika materi saya tentang kandungan surat, isi surat dalam Al-Quran, saya silakan. Yang suka dengan puisi silakan dengan puisinya.
Yang dengan pidatonya, silahkan dengan pidatonya. Yang mau mengaji dengan suaranya yang indah, silahkan. Saya fasilitasi untuk bentuk sebuah kebebasan siswa untuk memilih. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan adalah power. Biasanya Bapak Ibu ketika di kelas pasti ada anak yang suka, ibu saya jadi ketua kelas, ya tidak? Ibu saya. Nah ini anak yang seperti ini dia kebutuhannya adalah penguasaan. Dia ingin menguasai, dia ingin dirinya tampil. Bapak Ibu harus jangan mematikan semangatnya dia. Kita fasilitasi. Kemarin ada ya bintang ya, saya harus tampil. Kita fasilitasi. Ya, jangan sampai kita mematikan semangatnya. Mbak, kita sebagai apa di sini? Fasilitator, mengarahkan. Sejujurnya semua dalam sifat anak didik kita itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Gitu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang perlu mau ditanyakan? Oke, silakan. Iya, tadi di penjelasan tentang kebutuhan untuk bertahan hidup kalau tidak salah, tadi itu menyampaikan bahwa salah satunya adalah tidur. Terus Ibu menguraikan bahwa kalau siswa tidur di kelas boleh tidak? Maaf ya, menurut Ibu katanya boleh-boleh saja. Tapi menurut saya tidur juga kebutuhan hidup, tetapi yang diatur dengan waktu begitu. Jadi menurut saya Ibu apakah bisa tidur di dalam kelas? Makasih Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Yang saya bicarakan tidur itu maksudnya saya adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita punya kebutuhan untuk tidur. Nah ketika siswa tidur, boleh tidak kita kembalikan keyakinan kelas kita? Kesepakatan kita di kelas boleh tidak? Yang pasti ketika dia melanggar, otomatis dia kalau tidur masuk di mana keyakinan kelasnya? Kira-kira dia menghargai nggak kalau dia tidur ada Bapak Ibu guru menerangkan di depan atau mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas? Kan tidak menghargai orang lain. Kita panggil Bapak Ibu. Nanti ada namanya segitiga restitusi, kita selesaikan permasalahannya seperti apa. Kita panggil, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas, kamu kenapa kok tidur dalam kelas? Pasti ada sebab musababnya. Gak mungkin kalau dia tidur langsung tidur kan enggak. Pasti ada sebabnya. Mungkin di rumah dia begadang dan lain sebagainya. Nanti kita masuk di segitiga restitusi ya Bu ya, untuk menyelesaikan anak-anak yang sejujurnya di sini adalah masih kebutuhan. Tidur itu juga kebutuhan. Gitu ya Bu ya? Oke, kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kita di mana ya? Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu perlu ingat ketika dia penghukum, maka guru akan melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu itu loh, kamu bodoh ya, jangan ya. Karena itu menghardik namanya. Kemudian menyakiti, menyindir, kamu ini begitu saja nggak bisa, ya kan, itu nyindir kan. Nah semacam ini. Nah ini namanya guru sebagai penghukum. Identitas di sini adalah identitas gagal. Ya, dia menjadi guru, ya, menghukum, identitasnya gagal, kontrolnya di luar, kontrol dari luar. Kemudian berikutnya adalah guru berkata kamu tidak melakukan, awas kalau kamu melakukan lagi. Kadang-kadang ada kan Bapak Ibu guru yang seperti itu tanpa kita sadar. Kamu ini terlambat terus. Sampai kapan kamu terlambat? Putar keliling lapangan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Hormat bendera. Atau hormat bendera dan lain sebagainya. Oke. Nah, hasilnya apa di sini? Anak tidak punya kebebasan. Anak akan menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dan kadang-kala dia akan muncul sebuah kebohongan.
Kenapa jadi kebohongan? Karena dia di sini ada menghindari hukuman, dia berusaha bagaimana supaya tidak dapat hukuman. Nah, kemudian di sini murid akan, kalau dia sudah dimarah, ya biasanya kan guru yang bohong itu marah-marah, murid akan melakukan, biarkan saja dia marah-marah, nanti juga reda. Nah, semacam ini dia akan meremehkan guru. Akhirnya apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena dia tidak bermanfaat. Kemudian dampaknya pada murid apa? Dia akan berusaha mengulangi kesalahannya lagi. Ibunya sudah nggak marah, wes lah, ya udahlah, besok bikin lagi. Atau gurunya nggak masuk, udahlah, bapak itu yang jahat nggak masuk, kita lolos. Nah, ini akhirnya tidak akan muncul nilai disiplin positif yang ada pada dirinya. Hanya sebuah ini tadi yang dia inginkan hanya takut dengan hukuman. Berikutnya, membuat merasa bersalah. Guru akan berkata, biasanya adalah guru akan ceramah panjang kali lebar dan segalanya. Dia akan mengatakan bahwa seharusnya kamu itu tidak melakukan hal seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kelakuanmu. Pasti anak akan bilang, maaf bu. Jadi akan hanya menunduk. Kamu lagi, kamu yang buat kesalahan terus. Maaf bu, saya sudah capek dengan kamu punya kelakuan. Ada gitu ya. Kemudian dia akan menyembunyikan karena takut, akhirnya menyembunyikan kebohongan dan ia akan hanya berkata, maaf bu, iya bu, dan merasa dirinya apa? Rendah. Nah itu, ini adalah identitas gagal. Jadi guru sebagai penghukum dan guru merasa bersalah, membuat merasa bersalah, ini adalah identitas gagal. Kalau ini muncul pada diri guru, maka identitasnya menjadi identitas gagal. Kemudian berikutnya identitas berhasil atau sukses, tapi ia di luar kontrol manusia. Contoh, yang pertama guru sebagai teman. Di sini guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah kamu lakukan demi ibu, bantu ibu lah. Ada seperti itu ya. Kamu tuh ibu sudah bantu kamu banyak sekali. Lakukan demi ibu. Nah itu adalah sebagai teman. Ayolah, kadang-kadang seperti. Akhirnya apa? Akhirnya anak, oh iya bu, dia melakukan dengan hal ketergantungan. Jadi anak tergantung, wah ada ibu Siti penyelamat saya, ya kan? Ada Pak Jeffrey penyelamat saya, ya kan? Akhirnya anak apa? Saya berpikir bapak ibu guru adalah teman saya. Ketika ada pengkhianat, ketika dia hianati bapak ibu guru mengkhianati, maka dia akan sakit hati. Saya menyesal ternyata engkau tak sebaik, ya kan? Kenapa? Karena jadi ketergantungan. Nah, ini akan membuat anak didik kita semakin lemah dan semakin tidak bisa mandiri. Berikutnya adalah pemantau. Pemantau ini adalah guru akan menghitung dan mengukur apa aturannya. Contohnya, ya sedikit-sedikit poin, dihitung saja poinnya sampai berapa poin sampai nanti ada lagi. Wih, aku sudah dapat poin 100, aku sudah dapat bintang 100. Itu tidak dapat bintang. Ya kan? Hanya poin-poin. Oh, anak-anak yang menghitung, aku nggak terlambat, aku dapat bintang. Aku sudah dapat poin segini, melanggar. Tapi tidak ada efek jerah dalam dirinya. Akhirnya apa? Anak hanya diberatkan pada hadiah untuk mendapatkannya. Nah ini, identitas ini berhasil sebenarnya untuk mengontrol, tapi tidak maksimal nanti hasilnya. Kenapa? Anak masih berpengaruh dengan eksternal, dari pertolongan, dari motivasi, dari penghargaan, dari hadiah. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah identitas berhasil dari mengontrol diri, yaitu guru sebagai manajer. Di sini guru sebagai manajer adalah guru bisa menempatkan dirinya sesuai dengan tupoksinya
bisa sebagai menuntut atau fasilitator. Mengajarkan kepada anak didik untuk menghargai dirinya sendiri. Dia sudah dibuat sebuah keyakinan kelas, apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia perbaiki. Kemudian guru di sini apa? Menguatkan pribadinya. Nanti ada contoh restitusi bagaimana penerapannya sebagai manajer. Murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaikinya? Jadi kita tanyakan kepada anak, kamu terlambat tadi nak? Iya bu. Kenapa kamu terlambat? Terlambat bangun bu. Kira-kira kamu kalau terlambat begini, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Kira-kira disiplin itu baik tidak? Pasti kan kamu jawab, tidak bu. Kenapa bisa tidak baik? Menurutku apa? Kalau saya tidak disiplin, saya sudah ketinggalan pelajaran bu. Apa yang kamu tinggalkan? Saya seharusnya harus mengungkapkan. Kira-kira dengan kamu melakukan sebuah kesalahan, apa yang bisa kamu perbaiki? Nah, kita hanya membantu siswa untuk memperbaikinya menjadi penerapan disiplin. Kita membimbing, gitu. Nah, kemudian anak ini bisa apa? Bisa mengevaluasi cara memperbaiki. Itu tentang posisi kontrol. Nah, penerapan dalam setiap masalah adalah dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa apa itu segitiga restitusi? Sebelum masuk di segitiga restitusi, kayak sudah pada lelah. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjut. Segitiga restitusi. Boleh tahu apa itu segitiga restitusi? Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan tanggung jawabnya. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya, betul. Segitiga restitusi adalah bentuk peran sebagai manajer, di mana segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah dengan menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Kenapa tujuannya segitiga restitusi? Agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih, contoh segitiga restitusi di bawah adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini setiap orang pasti pernah melakukan, kadang-kadang kita bertanya, melakukan kesalahan. Kamu kenapa terlambat nak? Ibu, saya tadi bangun terlambat atau saya ketinggalan mobil, ban kempes dan lain sebagainya. Nah, di sini apa? Setiap orang pasti merasa kesalahan, punya kesalahan. Nah, kamu bisa bukan satu-satunya yang kita yakinkan dulu dalam dirinya. Karena dia udah ketakutan tuh, aduh ibu maaf saya terlambat gini. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita beri penguatan dulu pada dirinya agar dia sudah punya keyakinan. Ketika sudah punya dirinya sudah kuat, kita masuk ke validasi tindakan. Validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Di sini ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan kalau dia tadi terlambat bangun, kerjasama dengan siapa? Orang tua. Kemudian kamu di sini tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa saja yang pernah kamu sepakati? Tanyakan kembali. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Pasti tidak ada anak didik kita yang saya ingin jadi anak yang tidak berhasil, tidak ada. Tapi semua pasti ingin berhasil. Kita ingatkan bahwa keberhasilan itu harus dimulai dengan usaha. Nggak ada yang cuma. Oke, Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi, coba Bapak Ibu perhatikan.
memang main HP itu sangat menyenangkan, itu kita suka, tapi kita harus tahu di mana saat dan tempat kita main HP. Ya Bu, mohon maaf, sepertinya sudah main HP dan tidak mendengar penjelasan belajar ini. Ya, sikap yang memadai kamu sudah tunjukkan, kamu yang minta maaf. Nanti kita buat hal yang menyenangkan dengan HP belajar lain ya. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita dan pernah kita bersama-sama? Maka itu, coba sebutkan keyakinan kelas kita yang kamu ingat. Waktu berdoa sebetulnya setelah pelajaran, bersikap santun dan hormat kepada orang lain, mendengar saat guru jelas pelajaran. Apakah bermain HP saat guru menjelaskan merupakan sikap santun dan menghormati orang lain? Tidak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang karena kamu sudah main HP. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak main HP saat guru menjelaskan pelajaran dan kamu bisa belajar dengan serius? Ya, di waktu yang bersamaan, kita akan belajar dengan serius mendengar saat guru menjelaskan pelajaran agar saya paham dan mengerti materi yang berbeda. Ya, benar sekali. Kamu ingin menjadi orang yang sukses kan? Ya, Bu. Saya doakan mudah-mudahan kamu sukses. Amin. Baik, oleh karena itu, mari kita sama-sama selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai kesuksesan. Baik, jangan diulangi lagi ya, buatan lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas, belajar dan menyampaikan ijazah. Yang kita permisi dulu ya Bu. Oke, baik Bapak Ibu, tadi adalah Bapak Ibu saksikan video dari kegiatan restitusi penyelesaian masalah ketika ada anak didik kita yang bermasalah. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru adalah public figure
Ya, seorang guru tidak bisa menjadi hanya dirinya mau punya kemauan, tidak bisa. Tapi seorang guru juga tidak hanya punya ilmu saja, tetapi seorang guru bisa menjadi apa yang sepenuhnya dalam dirinya. Karena guru harus punya mau, punya ilmu, dan punya kemampuan dalam dirinya. Setiap siswa laksana bintang. Jangan biarkan siapapun meredupkan sinarnya hanya karena salah bersikap. Bapak Ibu, kita semua punya tanggung jawab yang besar terhadap masa depan anak didik kita. Jadi, selipkan selalu positive thinking, selalu berdoa untuk anak didik kita agar menuju kesuksesannya dan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, demikianlah penyampaian dari saya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan Ibu Rabidah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya di sini, apa yang dapat saya sebagai seorang guru lakukan? Apa yang dapat dilakukan seorang guru untuk menjaga hubungan baik dengan peserta didik sambil tetap menegakkan disiplin positif? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu Rabidah. Tepuk tangan untuk Ibu Rabidah. Iya, beliau menanyakan apa hal yang baik yang harus saya lakukan untuk menjaga hubungan baik terhadap peserta didik agar semuanya baik-baik saja. Ya Bapak Ibu, kita sebagai guru yang baik sudah tentu perilaku kita akan harus positif. Sikap kita, tutur kata kita harus baik, karena apa yang ada pada diri kita pasti akan ditiru, dicontoh. Apalagi kita siswa SMP, dicontoh. Nah, gimana cara membangun hubungan tetap baik? Yang pertama kita membangun tadi ada keyakinan kelas, saling menghormati. Sebagai guru kita harus saling menghormati. Di antara kita sebagai sesama guru saling menghormati. Sebagai dengan anak didik kita juga harus saling menghormati hak-hak dan kewajibannya. Bapak Ibu guru menyayanginya, anak didik menghormatinya. Coba terapkan dalam keyakinan kelas kita. Budaya-budaya positif itu diterapkan. Senyum, sapa, sopan, santun. Pasti dengan sendirinya kalau budaya positif itu diterapkan pada diri kita, kemudian dibuatlah sebuah keyakinan dalam kelas kita, tentunya pasti akan jadi budaya positif di sekolah kita dan hubungannya akan baik, auranya akan baik. Dan itu membawa apa kalau auranya sudah baik? Membawa disiplin positif dan peningkatan budaya positif dalam lingkungan pendidikan saya. Itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau tambah, silakan. Menyambung dengan budaya positif ya, mungkin di sini kita guru sebagai contoh atau patut untuk menjadi teladan bagi siswa-siswi kita. Sebelum kita mengajarkan atau mendidik anak-anak, kita juga harus menjadi panutan ya dari diri kita. Jadi cerminan dari diri kita agar anak-anak itu bisa menangkap atau menerima jika kita sebagai guru tetapi kita mengajarkan anak-anak tetapi kebalikan dari itu kita tidak melakukan ya, sama seperti kita melempar sesuatu, melempar batu atau menunjukkan kesalahan kepada murid kita, tetapi
ketiga jari kita ya kembali mengarah kepada kita. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ana. Bagaimana Ibu Rafida? Cukup? Oke, cukup. Selanjutnya ada yang masih mau tepuk tangan untuk kita semua? Oke, baik. Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya menyenangkan di sini. Tadi kan Ibu bicara tentang siswa yang datang disiplin. Nah, di siswa kita contohnya di sini bahwa siswa kita kan contohnya terlambat. Hari ini terlambat kita kasih hukuman atau pembinaan. Besok jangan diulang lagi. Tapi selalu besok ulang lagi. Besok lagi ulang lagi. Nah, apa yang kita buat sebagai kita guru? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sarce. Tepuk tangan untuk Ibu Sarce. Iya, masih semangat ya. Baik, kalau ada siswa kita yang terlambat, diulang dan diulang. Saya balik bertanya, sudah dibuat kesepakatan? Sudah dibuat keyakinan kelas? Sudah. Kemudian kemudian sudah dibuat keyakinan kelas, kemudian Ibu sudah mencoba untuk memanggilnya? Sudah. Terus sudah menanyakan keyakinan kelas tersebut? Kira-kira pertanyaan saya, siswa tersebut terlambat karena apa? Pernahkah Ibu bertanya? Kalau di alasannya cuma satu, terlambat banget. Nah, anak ini kan gak jauh dari rumah, dia dekat sekolah, tapi hanya karena terlambat bangun. Terus tanyakan jam berapa bangun? Jam 6. Kan masih bisa ada itu. Terus di rumah ada bikin apa begitu tidak? Cuma bangun mandi ke sekolah nggak sarapan. Nanti di sekolah baru jadi sarapan. Tidak. Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi berdasarkan segitiga restitusi tadi, memanggil dia, menanyakan sudah berapa kali terlambat, kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Kemudian kira-kira upaya apa untuk memperbaikinya? Solusinya dia punya solusi tidak? Kalau dia punya solusi, punya keyakinan, pasti dia akan merubahnya. Nah, kita guru bekerja sama dengan orang tua. Ada nanti SP1 panggilan kepada orang tua, itu yang dipanggil orang tuanya untuk koordinasi. Kira-kira dia terlambatnya kenapa? Terlambat bangun sebabnya apa? Ditanyakan dulu. Kira-kira kamu terlambat bangun karena apa? Bisa nggak kamu mengubah? Karena diingatkan lagi keyakinan kelas. Terus diingatkan kembali kepada siswa, kira-kira dengan kamu terlambat efeknya apa untuk dirimu? Ada nggak akibatnya? Biasanya kalau nggak terlambat akibatnya apa? Ketinggalan pelajaran. Akhirnya apa? Dia merasa tidak mampu di dalam kelas. Nah, kalau semakin sering-sering terlambat, maka akan semakin menumpuk. Nah, itu diingatkan kepada anak didik kita. Memang Bapak Ibu tidak mudah. Butuh proses, butuh kesabaran. Luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu guru, tuntutan kalau dulu kita boleh langsung menghukum, tetapi sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena kita sebagai guru adalah fasilitator, membimbing anak, membangkitkan anak yang ada motivasi dalam dirinya, kemudian mengeluarkan ilmunya apa yang ada di diri. Sejatinya bahwa setiap anak itu adalah punya sesuatu keunikan menurut teorinya, ada keunikan dalam dirinya, ada motivasi. Ibaratnya nih, anak didik kita itu gunung dalam lautan. Yang lucu hanya gunungnya saja. Tetapi di dalam Bapak Ibu tahu sama dengan pohon. Di luarnya Bapak Ibu tahu di dalam akar. Tidak kan? Nah itu sejatinya bahwa ketika tumbuhan itu pasti ada akarnya. Kalau nggak ada akarnya dia nggak hidup kan? Ya tidak. Oleh sebab itu akar itu kan yang kita rawat kan, supaya dia berbuah lebat kan, akarnya kita kasih pupuk, kita kasih nutrisi, kita siram. Nah sama dengan anak didik kita.
Kita sebagai petani, kita tidak bisa membalik telapak tangan begitu saja, mengubah, kalau teorinya Ki Hajar Dewantara, mengubah padi tumbuh menjadi jagung. Ya padi tumbuhnya padi, butuh proses, butuh kesabaran, kita kasih nutrisi, kita kasih motivasi di anak-anak, kita kasih, jangan lupa yang terakhir, kadang-kadang kita lupakan, yaitu apa Bapak Ibu? Doa. Sudahkah Bapak Ibu menyebut nama peserta didik kita dalam doa kita? Alhamdulillah, kalau sudah. Kadang-kadang kita lupa ya. Selipkan saja anak didik kita selalu dalam doa kita. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah membuka hati, pasti akan terbuka. Tapi kita jangan patah semangat, terus memotivasi, terus memberbagi budaya positif. Anak didik kita bimbing terus sampai dia mengenali. Nanti itu saja anak didik itu dipanggil, kemudian ditanyakan keyakinan kelas, kemudian dicari motivasinya apa, bekerja sama dengan orang tua. Insya Allah ada solusinya. Kalau sudah akhirnya kita doakan saja, mudah-mudahan anak itu menjadi anak yang baik. Oke, sampai di sini ada lagi tambahan? Oke, silakan Ibu Jena. Terima kasih. Saya yang ingin saya bertanya tentang keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas harus dilanggar atau terpaksa dilanggar, apakah kita sebagai seorang guru harus menjelaskan kepada komunitas kelas atau warga kelas kenapa sampai harus dilanggar? Misalnya kita ambil contoh, ada murid kita tidak punya sepatu dan hari itu hujan, dia datang ke sekolah tapi sepatunya basah, jadi besoknya dia harus pakai sendal. Jadi apakah kita sebagai guru kita harus menjelaskan kepada warga kelas bila mana dia melanggar karena ada sesuatu yang menimpa dia, sebab itu dari sebab akibat. Oke, terima kasih. Oke, baik, sebelum saya jawab, ada yang mau bantu saya jawab dulu? Ada yang mau bantu saya jawab? Ibu Lawa mungkin? Belum. Oke, baik, saya coba untuk bantu menjawab. Keyakinan kelas itu dibuat atas sebuah kesepakatan kelas dan diyakini dalam kelas menjadi sebuah peraturan kelas yang nantinya ada konsekuensi yang harus mereka terima. Pasti ada sebab-sebabnya. Kalau anak ini pasti kan gini, kita memanggil anak itu kan tidak langsung bersamaan siapa yang melanggar saja. Tidak melanggar pasti kan aman. Dia tidak yang melanggar. Contoh, anak ini sudah berapa kali berbuat kesalahan? Kita sebagai wali kelas turun tangan ya, atau guru mata pelajaran kalian juga boleh. Nah, berapa kali dia melakukan kesalahan? Kalau cuma satu kali itu, misalkan karena banjir, sepatunya di bawah air dan belum beli, misalkan contoh. Nah, ini kita tanya, datang, sebabnya apa? Ditanyakan, kenapa kamu nggak pakai sepatu nak? Sepatu saya basah bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saya tidak disiplin bu, karena saya tidak memakai sepatu seperti teman-teman saya. Kita tanya, ini kita dari lagi. Kira-kira kamu bisa memenuhinya kapan? Kan tidak harus hari itu. Orang tua saya belum punya uang bu, orang tua saya punya uang. Boleh tidak? Boleh, yang penting ada kesepakatan. Yang penting ada kesepakatan dari anak tersebut bahwa nanti setelah kamu punya uang, kamu harus membeli sepatunya dan akan memakainya. Itu secara teori seperti itu. Oleh sebab itu maka kita langsung, oh sepatumu mana? Atau kamu gak boleh masuk kelas, kamu langsung pulang saja. Tidak bisa seperti itu karena ada hak dan ada kewajiban dalam dirinya. Jangan karena sesuatu hal dia tidak bisa mendapatkan
pelajaran. Yang penting dia ada kesepakatan dalam kelas, dibuat kesepakatan itu, kemudian dia mau berusaha untuk mengubahnya. Dia sudah ada perjanjian, mungkin di situ ada catatan bahwa saya tanggal segini akan membeli sepatu dan akan memakainya kembali. Mungkin ada tambahan, Ibu? Menjelaskan kepada warga kelas. Oke, ada tambahan? Ya, mungkin saya bisa tambah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya begini, kalau seorang siswa mereka sudah melakukan kesepakatan kelas, tetapi ada beberapa siswa atau salah satu siswa itu dia selalu melanggar dan berulang-ulang atas kesalahan. Itu kita sebagai seorang pendidik coba kita melakukan mencari akar penyebabnya. Kenapa siswa ini terus dia melakukan kesalahannya sedangkan sudah melakukan kesepakatan kelas yang ada di kelasnya itu. Kita mencari solusi dengan mencari akar permasalahannya. Akar permasalahannya itu mungkin dari eksternal, ya, mungkin dari kita mau visit ke rumah, mengapa dia sering terlambat, mengapa dia sering bolos, atau dia melakukan kesalahan yang melanggar kata tertib. Kalau sudah diulang-ulang, berarti kita harus mencari akar permasalahannya itu. Kita melihat lagi ke latar belakangnya tuh dari kehidupan anak tersebut. Ya, mungkin kita sebagai seorang wali kelas, guru, kita kolaborasi dan kita melakukan visit. Kita melakukan suatu penyebab akar permasalahannya itu dari mana begitu. Pasti masalah itu pasti akan terselesaikan. Seperti itu. Seperti saya, kalau saya melakukan konseling, saya mencari dulu akar penyebabnya itu. Saya cari akar penyebabnya ini dari mana. Mungkin dari anak itu sendiri atau mungkin dari keluarga, seperti itu. Pasti tetap akan diselesaikan gitu. Terima kasih. Tapi kita tanpa memberi dia hukuman seperti itu, ya. Oke, terima kasih. Baik, saya ingatkan lagi. Jadi kita tanyakan keyakinan kelasnya, kemudian kita tanyakan sebab musababnya, kembalikan kenapa dia melakukan kesalahan. Kita kembalikan. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah kamu, kira-kira kamu solusinya seperti apa? Pasti dia punya solusi. Nah, kita tinggal bekerja sama dengan orang tua. Seperti itu bisa dipahami, Ibu Jena? Sedikit lagi. Di sini maksud saya, maksud dari pertanyaan saya, apakah warga kelas kita harus memberitahu kepada warga kelas terkait tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut? Maksud saya begini, nanti kalau kita tidak memberitahu teman-teman yang lain, oh itu dia pakai sendal, begitu. Oh dia pakai sendal, dia tidak kena hukuman. Besok kita bikin rame-rame. Maksud saya seperti itu. Terima kasih. Baik, begini ya. Jangan sampai kan kesepakatan itu dibuat oleh siapa? Oleh anak didik kita semua. Pasti sudah sosialisasi. Oh ini dilanggar. Jangan sampai begini. Ketika kamu akan jadi dalam dirinya sebuah ketidakpercayaan diri, akhirnya dia merasa sendirikan oleh teman-temannya. Solusinya dia memakai sendal, kita panggil, pasti kalian sudah tahu, oh pasti dipanggil ibu guru karena melanggar dari peraturan kelas, dipanggil. Nanti Rizky ke ruangan ibu ya, tadi. Oh iya bu, tanpa harus memberitahu teman-teman yang lain. Kenapa Rizky dipanggil? Pasti kan dia sudah tahu, oh dia melanggar peraturan atau keyakinan
kelasnya. Nah itu ketika dia sudah dipanggil nanti istirahat ke kantor ya, ke ruangan ibu. Dengan otomatis teman yang lain tahu. Kenapa? Pasti nanti dia tahu. Ini kenapa? Ataupun bapak ibu tidak perlu memanggil dia. Informan kita ada ketua kelas, ada sekretaris, ada pengurus kelas, ada teman yang lain. Menginformasikan kepada kita sebagai wali kelas. Itu si Rizky nggak pakai sepatu, Bu. Oh iya, kalau begitu panggil Rizky ke sini ya, dengan nada yang ramah. Oh iya, panggil ke sini. Saya mau hukum dia. Jangan, nanti dia lari. Iya, silakan nanti panggil ke sini ya. Masih dipanggil seperti tadi yang dalam video saya. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Pasti dia sudah sadar dengan sendirinya. Kenapa? Ada keyakinan gitu. Jadi apakah kita perlu publish ke teman-temannya? Kita menjaga dirinya, menstabilkan masalahnya. Karena kita menjaga dirinya, jangan sampai dia merasa rendah, merasa minder di depan teman-temannya. Karena namanya anak pasti punya fisikisnya dia kita jaga, mentalnya kita jaga untuk disiplin positif bersama. Gitu ya. Oke, makasih. Bisa dipahami Ibu? Bisa. Oke, masih ada pertanyaan? Kepada anak kita semua? Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah penyampaian saya dan diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pemateri hari ini mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu. Nanti di luar forum ini boleh kita berdiskusi bersama terkait budaya positif. Saya cuma ingat bahwa budaya positif itu harus dimulai dari diri kita dan kita terapkan kepada diri kita. Nanti yang nantinya akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pada sekolah kita, khususnya SMP Negeri 7 Kota Sorong. SMP Negeri 7 bergerak cepat, majukan SMP Negeri 7. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya kembali. Ya, Bapak Ibu guru masih semangat? Semangat. Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu guru kita masuk dalam doa. Untuk itu saya mengundang kita semua berdiri, lalu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru disilakan duduk kembali. Iya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kalau di dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu guru, kami mohon maaf. Demikianlah kegiatan acara kita di siang hari ini. Selamat siang. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.